Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la nuhsi thanana alaika anta kama thaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-128 dengan tema doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk kaumnya dan keturunan-keturunannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran qauluhu ta'ala, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu. Sa'ala at-tathbita wad-dawam. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam memohon ketetapan dan konsistensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal islamu fi hadzal maudhi al imanu wal a'malu jami'an. Yang dimaksud dengan Islam pada kalimat muslimaini pada ayat ini adalah keimanan dan amal soleh. Contoh untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Fa fi hadza dalilun liman qala innal imana wal islama syai'un wahid. Di dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa iman dan Islam adalah sesuatu yang sama. Sementara makna muslimah ini menurut Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdul Karim, ia mengatakan artinya tulus ikhlas kepada Allah. Wa ja'alna muslimaini lak qala mukhlisina laka. Sementara Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat dari Ibnu Jarir mengemukakan, ya'niyani bidzalika, maksud mereka berdua adalah waja'alna mustaslimina li amrik. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang patuh kepada perintahmu, khadi'ina li ta'atika, tunduk mentaatimu, la nusyriku ma'aka fi ta'ati ahadan siwaka wala fil ibadati ghairaka, serta tidak menyekutukanmu dengan seseorang pun di dalam ketaatan dan ibadah kami. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah berikutnya adalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa wa min dzurriyyatina faj'al, sebagian dari anak cucu kami jadikanlah oleh engkau ya Allah. Fayuqalu innahu lam yad'u nabiyyun illa li nafsihi wa li ummatihi illa Ibrahim fa innahu da'a ma'a du'aihi li nafsihi wa li ummatihi wa li hadzal ummah. Menurut satu pendapat, semua nabi hanya mendoakan dirinya dan umatnya kecuali Nabi Ibrahim,
Sebab selain ia mendoakan dirinya dan umatnya, ia pun mendoakan umat Islam, yakni yang merupakan anak cucunya. Lafaz min yang terdapat pada lafaz wa min dzurriyyatina, dan di antara anak cucu kami adalah min li ta'bid. Artinya min yang mengandung makna sebagian atau di antara. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa memang masih ada di antara anak cucu Nabi Ibrahim yang melakukan tindak kezaliman. Terkait dengan doa ini, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, wa hadza du'a'u min Ibrahim wa Ismail alaihimassalam kama akhbarallahu ta'ala an ibadihil muttaqin al mu'minina fi qawlihi. Dan inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam sebagaimana yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala mengenai hamba-hambanya yang bertakwa dan beriman, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadal al-qadru marghubun fihi syar'an. Fa inna min tamami mahabbati ibadatillahi ta'ala an yuhibba an yakuna min sulbihi man ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Hal ini yang sangat dianjurkan oleh syariat, bahwa di antara kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keinginan agar keturunannya juga beribadah kepada Allah semata dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Betapa pentingnya mendoakan keturunan. Di dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengutip hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salatin." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yanfa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga awaladin salihin yad'u lahu, anak atau keturunan yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah selanjutnya adalah wa arina manasikana, dan tunjukilah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Wakhtalafal ulama fil muradi bil manasiki huna. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan manasik pada kalimat ini. Faqila manasikul haji wa ma'alimuhu qaluhu Qatadah wassudi. Menurut satu pendapat dimaksud dengan tempat-tempat dan adalah tempat-tempat dan tanda-tanda dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini dikemukakan oleh Qatadah dan As-Suddi. Wa qala Mujahid wa Atha wa Ibnu Juraij, sementara Mujahid, Atha dan Ibnu Juraij mengatakan al-manasiku al-madzabihu ay mawadhi'udz dzabhi. Yang dimaksud dengan manasik di sini adalah tempat-tempat penyembelihan, yakni lokasi penyembelihan. Wa qila jami'ul muta'abbadati wa kullu ma yuta'abbadu bihi ila Allah ta'ala yuqalu lahu mansakun au mansikun. Menurut pendapat yang lain, yang maksud dengan tempat ibadah atau manasik di sini adalah semua cara yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isim makan atau isim tempat dan isim alat untuk manasik adalah al-nusuk, adalah al-mansak atau al-mansik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dawud
Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya ketika diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa perintah dalam ibadah haji, lalu ia dihadang oleh syaitan pada saat di beberapa tempat. Di tempat sa'i, lalu syaitan itu dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Jibril berangkat bersamanya dan sampai ke Mina. Jibril berkata kepadanya, ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Dan ketika tiba di Jumratul Aqabah, ia kembali dihalang-halangi oleh syaitan. Lalu ia melemparnya dengan 7 batu kecil, akhirnya syaitan itu pergi. Kemudian Nabi Ibrahim dibawa lagi ke Jumratul Ula, dan ia pun didatangi oleh syaitan. Lalu Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 batu kecil hingga akhirnya syaitan tersebut pergi. Dan pada saat dibawa ke Jumratul Wusta, lalu dihadang lagi oleh syaitan, maka Nabi Ibrahim kembali melempar dengan 7 batu kecil sehingga syaitan pergi. Kemudian Nabi Ibrahim dibawa oleh Jibril alaihissalam mendatangi tempat berkumpul, yakni Muzdalifah. Jibril berkata, ini adalah Masya'arul Haram. Ini adalah tempat syiar-syiar yang mulia. Setelah itu ia dibawa lagi oleh Jibril ke Arafah, dan Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, inilah Arafah. Lalu Jibril berkata, apakah engkau sudah mengetahui semua itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat terakhir pada ayat ini adalah wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Serta terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Terjadi silang pendapat tentang pengertian dari ucapan Nabi Ibrahim tub alaina, lantaran para nabi terpelihara daripada dosa. Faqalat ta'ifatun, berkata sebagian kelompok, talabat tasbit wad dawam la li'annahuma kana lahuma dhanbun. Ini adalah merupakan permohonan ketetapan dan konsistensi, bukan karena mereka berdua memiliki dosa. Menurut Imam Al-Qurtubi, pendapat demikian itu bagus, namun beliau mengatakan annahuma lamma arafa al-manasika wa banaya al-baita, manakala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mengetahui tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dan keduanya pun telah membangun Ka'bah, arada an yubayyina linnasi wa yu'arrifahum anna dzalikal mawqifa wa tilkal mawadi'a makana at-tanassul minadz-dzunubi wa talabit taubah. Maka keduanya ingin menjelaskan dan memberitahukan kepada manusia bahwa tempat tersebut merupakan tempat untuk melepaskan diri daripada dosa-dosa dan untuk bertaubat. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat menurut Imam Al-Qurtubi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat yang ke-128, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mereka berdoa tidak hanya untuk diri mereka sendiri dan umatnya, namun juga berdoa untuk keturunan-keturunannya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa untuk kita dan keturunan-keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mereka, pasangan kita dan anak-anak kita adalah permata keluarga sekaligus ujian bagi kita yang kita akan diminta akuntabilitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Demikian, semoga kita dan keturunan-keturunan kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.